Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak lagi-lagi kecuali bersyukur karena kita kembali dipertemukan dengan kitab yang sangat fenomenal yang diterima oleh ulama, diterima oleh umat dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, kitab yang bernama Riyadhus Shalihin. Kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan hadirin yang Allah muliakan, pertemuan dengan salah satu karya terbaik di dunia sebagaimana yang Allah berikan kepada kita di setiap harinya. Jadi bertemunya bukan sekali seumur hidup, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali bahkan, tapi kita bertemu secara umum setiap hari. Maka sekali lagi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi anugerah ini tidak dipahami dan tidak dirasakan kecuali oleh sedikit manusia. Tidak disyukuri kecuali oleh sedikit manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu, semoga kita termasuk yang sedikit itu. Kita bisa mensyukuri dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masukkan ke dalam hati kita. Dan kita amalkan dengan anggota badan kita. Kita amalkan dengan anggota badan kita. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang ke-35. Wa an Atha bin Abi Rabah. Dari Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas, beliau menyampaikan, berkata kepadaku Abdullah bin Abbas. Jadi kata Atha bin Abi Rabah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah engkau aku tunjukkan wanita dari ahli surga? Subhanallah. Wanita yang akan masuk surga. Wanita yang akan masuk surga. Faqultu bala. Kata Atha bin Abi Rabah, ya saya mau. Seperti apa sih wanita yang akan masuk surga? Qala hadhil mar'atu sauda. Lalu Abdullah bin Abbas menunjukkan itu wanita kulit hitam itu. Wanita kulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat inni usra. Lalu begitu berhadapan dengan Nabi SAW, beliau sampaikan kondisi beliau. Kata beliau, ini usra, aku punya penyakit epilepsi. Aku punya penyakit epilepsi. Wa inni atakasyaf. Dan kalau epilepsinya sedang kumat, auratku suka tersingkap. Dan itu bukan hal aneh bagi kita yang punya keluarga, punya kenalan, atau mungkin melihat ketika ada penderita epilepsi itu kambuh, atau kita yang memang menderita epilepsi tersebut. Jadi wanita itu mengatakan, kalau saya kambuh, saya tuh suka, aurat saya suka tersingkap. Fada'ullaha li, ya Rasul SAW, berdoalah kepada Allah untuk aku. Jadi minta doa, karena beliau sakit epilepsi dan auratnya tersingkap ketika kambuh. Sebuah permintaan yang sangat wajar. Lalu apa jawab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mau untuk memilih sabar saja, walakil jannah, maka engkau akan masuk surga. Jadi kalau engkau mau bersabar saja, tapi tidak aku doakan kesembuhan seperti yang kau minta, maka engkau akan masuk surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyak. Tapi kalau engkau benar-benar menginginkan doa tersebut, maka aku akan doakan engkau untuk agar Allah menyembuhkan dirimu, agar Allah menyembuhkan dirimu. Faqalat asbir. Maka wanita ini dengan mantap mengatakan, saya memilih sabar. Saya memilih sabar. Faqalat inni atakasyaf. Fada'ullaha alla atakasyafa. Tapi lagi-lagi kalau saya kumat, auratku tuh tersingkap, maka mohon doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Fada'alah. Maka Nabi SAW pun mendoakan wanita ini. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sederhana, simple, secara umum mudah dimengerti oleh kita-kita, tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Makna yang sangat mendalam. Hadirin Allah muliakan, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, lagi-lagi kata para ulama, adanya dialog di antara Abdullah bin Abbas dan Atha bin Abi Rabah, antara guru dan murid, antara sahabat, antara orang-orang beriman. Dan ini kembali lagi menunjukkan kepada kita. Jadi, dan kita tahu Abdullah bin Abbas dengan Atha bin Abi Rabah guru dan murid secara umum. Nah, sang guru tanya, mau nggak aku kasih tahu nih, gitu loh. Mau, kata muridnya, disampaikan deh. Jadi lagi-lagi jamaah sekalian yang Allah muliakan, tanya jawab santai, tapi syarat akan hikmah, dialog itu menarik dan penting.
Pelajaran yang berikutnya, lihat bagaimana isu yang dibangun atau narasi yang dibangun atau pembahasan yang diangkat ketika orang-orang soleh itu bicara. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada Atha bin Abi Rabah, bicarakan wanita, membicarakan wanita. Oh, berarti sama dong sama aku, Ustadz. Aku tuh kalau ngumpul sama ikhwan-ikhwan, sama cowok-cowok, sama teman-teman mainku ya pasti bicaranya tentang wanita, bicara tentang cewek, bicara tentang akhwat dan seterusnya. Iya, hadis ini tanya jawabnya tentang wanita. Berarti sama aja laki-laki zaman dulu sampai sekarang ya. Oh, tunggu dulu. Wanita yang seperti apa? Sosok wanita seperti apa yang diangkat oleh Abdullah bin Abbas di hadapan muridnya? Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas mengangkat wanita ahli surga. Abdullah bin Abbas mengatakan, mau nggak aku kasih tahu wanita yang cantiknya ijma misalnya gitu? Enggak. Abdullah bin Abbas nggak bilang gitu. Ini ada wanita fisiknya perfect, enggak bilang demikian. Lo mau nggak cewek yang kaya, yang cantik dan seterusnya? Abdullah bin Abbas nggak mengangkat isu itu. Abdullah bin Abbas mengangkat wanita wanita calon penghuni surga yang akan masuk surga. Subhanallah. Jadi isu tentang akhirat, hadirin, tentang surga, tentang neraka, itu yang menghiasi hari-hari mereka, menghiasi dialog-dialog mereka, tanya jawab di antara mereka, pembicaraan di antara mereka. Amalan yang bisa memasukkan ke surga, atau misalnya perbuatan yang kalau dikerjakan bisa menjauhkan kita dari surga dan masuk neraka. Atau ketika bicara tentang seseorang, profil seperti ini. Jadi hidup gitu loh. Iman dan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hari kiamat, itu benar-benar hidup di dalam keseharian mereka, bukan hanya di kajian doang. Tapi begitu selesai kajian udah ya ketawa lah, ya inilah, ya segala macam lah. Pembicaraan hanya dunia dan dunia. Enggak. Pembicaranya tentang itu. Dan itu menarik. Dan harus kita bicarakan ketika komunikasi suami istri, sama sahabat, sama teman, dan lain-lain. Dan itu yang membedakan orang-orang beriman. Sebagaimana yang dicontohkan hadis ini. Jadi betul tentang perempuan, tapi bukan dari sisi kecantikan mereka, bukan dari sisi kekayaan mereka, bukan dari sisi nasab mereka, bukan dari sisi status sosial mereka, tapi wanita calon penghuni surga. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, hadis ini dijelaskan para ulama, menjelaskan kepada kita bahwa penghuni surga yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bisa
itu terbagi menjadi dua dua apa? Terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, penghuni orang-orang yang akan masuk surga, Nabi SAW sebutkan sifat-sifat mereka. Atau gini deh, ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan siapa sih calon penghuni surga, atau siapa sih yang akan masuk surga, siapa yang nanti menikmati fasilitas surga, maka cara Nabi SAW menjelaskan itu dengan dua cara. Yang pertama disebutkan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, sifat-sifatnya. Jadi Allah dan Rasulnya menyebutkan sifat-sifatnya, bukan personnya langsung. Ya contohnya banyak lah. Contohnya misalnya kalau dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 ketika Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Surga itu yang lebarnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang berinfak di saat lapang dan di saat susah. Lalu orang-orang yang bisa menahan amarah, suka memaafkan. Jadi ciri-ciri itu loh yang akan masuk surga gitu loh. Sifat. Terus dilanjutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Itu orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, khilaf, bahkan dosa besar, menzalimi diri sendiri, dzakarullah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah calon penghuni surga. Adapun cara yang kedua, ahli surga atau calon penghuni surga itu disebutkan langsung. Bukan hanya ciri-cirinya lagi, langsung persen per persen. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Umar radhiyallahu ta'ala an, Umar fil jannah kata Nabi SAW, Umar masuk surga. Uthman radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Ali masuk surga kata Nabi SAW. Jadi persen. Nah, begitu juga dengan wanita ini. Begitu juga dengan wanita ini. Gitu. Wanita yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ke muridnya Atha bin Abi Rabah. Itu hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Jadi keterangan tentang ahli surga bisa secara sifat, bisa secara ciri-ciri, dan bisa secara person khusus atau tertentu, secara ta'in. Itu pelajaran. Dan hadis ini contoh yang kedua. Pelajaran yang ketiga, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan bahwa berobat itu hal yang disyariatkan. Jadi memperjuangkan kondisi kesehatan kita sehingga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar agar kita disembuhkan oleh Allah, melakukan usaha agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda tadawaw, berobatlah, dalam hadis Tirmidzi. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahida. Sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah akan letakkan juga kesembuhannya atau obatnya.
Itu potongan dari hadis Nabi SAW. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Faqala ya Rasulullah, mereka bertanya, mahu, apa penyakit itu? Qala al-haram. Tua. Jadi usia tua, terus dengan segala konsekuensinya, melemah segala macam, sampai jatuh kepada kematian atau wafat, itu nggak ada obatnya. Dan benar, walaupun ada anti engine dan seterusnya, tetap aja ya tua itu sebuah kelaziman. Dan semakin berusia, fisik kita semakin melemah sampai seseorang itu wafat. Itu hal yang perlu kita camkan. Adapun hukum secara spesifik, hukumnya apa sih berobat? Perlu kita ketahui terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama kita. Mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah itu mengatakan berobat itu mubah. Bahkan diksi yang digunakan oleh banyak ulama Malikiyah itu mengatakan la ba'sa bitadawi. Berobat itu nggak masalah. Jadi diksinya berobat itu nggak masalah. Jadi hukumnya mubah. Adapun ulama Syafi'iyah, Al-Qadhi Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, dan banyak para ulama lain mengatakan berobat itu hukum asalnya sunnah. Walaupun Syafi'iyah punya pembahasan dan perincian tambahan, tapi secara global itu. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, itulah sebagian keterangan para ulama kita. Kalau ada yang nanya keterangan tambahan dari Syafi'iyah itu apa sih? Jadi secara umum ya, kata Syafi'iyah hukum asalnya sunnah kalau tidak bisa kalau belum dipastikan manfaat atau faedah dari pengobatan tersebut. Jadi misalnya peluang berhasilnya itu nggak sampai 100% misalnya gitu, secara medis. Gimana peluang berhasilnya? Ya 50-50 atau itu. Tapi kalau peluang berhasilnya laukuti abi ifadati, kalau peluang berhasilnya 100% misalnya, maka itu bisa sampai tingkatan atau tidak bisa sampai hukumnya wajib. Itu penjelasan secara ulama kita dari mazhab Syafi'iyah. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Oleh karena itu, tidak heran mengapa Nabi SAW memberikan opsi sabar ke wanita tersebut. Memberikan opsi sabar. Kalau engkau sabar dengan penyakit ini, surga. Kalau engkau sabar dengan opsi ini, maka surga. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Karena kalau wajib tidak ada opsi lain. Tapi Nabi memberikan opsi lain, sabar, niscaya engkau akan masuk surga. Nah, hadirin yang Allah muliakan,
Tapi para ulama rahimahullah memberikan keterangan juga dalam masalah ini agar kita semakin mengerti. Kita ambil contoh misalnya keterangan Al-Imam Ibnu Hajar. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa anna al-akhdha bisyiddati afdal min al-akhdhi birukhsah liman alima min nafsihi taqah wa lam yad'uf an iltizami syiddah. Bahwa mengambil opsi yang berat, itu lebih afdol, lebih baik daripada mengambil opsi yang ringan. Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya punya kemampuan untuk itu dan tidak lemah, tidak drop, tidak jatuh ketika harus menjalani opsi yang berat tersebut. Sekali lagi, mengambil opsi yang berat itu dalam beberapa hal lebih bagus, lebih afdol dari mengambil opsi yang ringan. Tapi untuk semua orang tidak untuk semua orang. Lihat, tidak untuk semua orang. Jadi jangan ketika habis baca hadis ini semua dipukul rata, nggak boleh, jangan. Udah jangan berobat. Sabar. Ingat, lihat keterangan ulama Syafi'iyah, hukumnya sunnah. Dan contoh seperti hadis ini, kata Al-Imam Hajar, itu nggak untuk semua orang, tapi untuk orang-orang yang melihat dirinya sanggup, punya kekuatan, dan tidak lemah, tidak down, tidak jatuh ketika harus menjalani konsekuensi dari opsinya, konsekuensi dari pilihannya, menjalani prosesnya. Karena pahalanya yang sangat besar, keutamanya yang sangat luas. Karena pahala di sisi Allah itu khairun wa abqa. Makanya kan dalam surat An-Nahl ayat 96, ma'indakum yanfad. Apapun yang ada di sisi kalian itu fana. Itu semua. Wa ma'indallahi baqa. Dan yang di sisi Allah itulah yang kekal. Tapi lagi-lagi tidak untuk setiap orang. Tidak untuk setiap orang. Makanya kan jemaah sekalian, di kesempatan-kesempatan lain Nabi kan juga mendoakan sahabatnya. Di kesempatan-kesempatan yang lain Nabi kita SAW mendoakan sahabatnya. Tapi kenapa untuk wanita ini justru dikasih opsi lain? Sabar, surga nih. Kan itu tadi Nabi SAW tahu potensi dan kemampuan para sahabatnya. Nabi SAW mengerti kapasitas para sahabatnya, skill para sahabatnya, iman para sahabatnya. Makanya kita tahu bersama, lihat bagaimana Nabi SAW gak marah sama Arab Badui yang pipis di masjid. Karena Nabi tahu bagaimana cara menyikapi orang. Oh ini kuat, ini enggak nih. Ini gak bisa dimarahin. Oh ini boleh bisa dimarahin. Ini harus dipush biar keluar tuh kekuatannya. Ini jangan. Kalau dipush mental.
ini sosok harus mendapatkan proses yang berat. Agar apa? Agar dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ini nggak bisa nih, nggak bisa. Kalau dikasih proses yang berat, justru mental, nggak kuat. Orang kan beda-beda. Makanya itu kata Ibnu Hajar, di mana adima min nafsi taqah, bagi orang yang tahu kapasitas dirinya sanggup ngadepin itu dan tidak lemah. Nggak semua orang bisa bersabar menghadapi penyakit epilepsi misalnya dalam kasus ini. Tapi Nabi melihat wanita ini bisa. Wanita ini mampu. Makanya kan kata ulama, ini wanita ahli surga udah. Masya Allah. Wanita ahli surga. Kenapa Nabi sarankan opsi itu? Karena pahalanya lebih besar. Surga nih. Dan wanita ini punya kapasitas untuk itu. Punya kapasitas untuk itu. Maka itulah yang ditawarkan. Itulah yang ditawarkan. Hadirin Allah muliakan. Jadi tidak untuk setiap orang. Barang siapa yang merasa nggak sanggup, sakit, dan kalau dipaksakan akhirnya jadi ngeluh, lepas kontrol, buruk sangka dengan Allah, lisannya tidak terarah, maka berobatlah sebagaimana arahan dari Nabi SAW. Tadawaw, berobatlah. Itu yang dijelaskan Nabi SAW. Dan setiap orang tahu kapasitas dirinya secara umum. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Setiap orang tahu tentang potensi dan kemampuan diri. Kalau dia nggak tahu, dia bisa tanya gurunya dan seterusnya, atau orang-orang yang benar-benar mengerti tentang dia. Sebagaimana Nabi SAW mengarahkan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala an. Kita lanjutkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa pentingnya selalu mengejar dan tamak. Tamak kalau bahasa Indonesia tuh konotasinya lebih mereka negatif ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tamak itu tuh positif. Ya, artinya konteksnya tuh bisa dengan positif. Tamak. Jadi kalau bahasa yang lebih enak apa ya? Jadi benar-benar all out lah gitu loh. Habis-habisan untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini memberikan profil bahwa ahli surga, orang-orang yang akan Allah masukkan ke surga, itu orang-orang yang punya karakter ambisius dan all out kalau mengejar apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diperlihatkan wanita tersebut. Lihat mulai dari saat beliau menyampaikan kondisinya. Saya punya penyakit epilepsi. Titik, enggak. Dan apabila epilepsi itu kumat, aurat saya tersingkap. Lihat, aurat saya tersingkap. Itu kan dalam, jamaah. Jarang loh penderita epilepsi menyampaikan hal ini.
mayoritas kan, iya aku suka kumat, aku begini. Tapi wanita ini mengatakan, atakasyaf, auratku tersingkap. Kenapa beliau sampaikan itu? Itu adalah sebuah kegundahan dari beliau sebagai seorang mukminah, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang wanita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya agar dia bisa masuk ke dalam surga. Maka beliau resah dan gelisah ketika tidak bisa maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menutup aurat. Walaupun pada saat itu beliau sedang dipengaruhi oleh penyakitnya dan tidak sadarkan diri, tapi tetap imannya membuat ia gelisah. Padahal kalau simpel-simpelan kan, ya kan nggak sadar, Mbak. Kalau nggak sadar itu nggak dihukum. Kalau nggak sadar begitu, insya Allah dimaafkan. Kalau Mbak nggak usah khawatir, kan namanya juga nggak sadar pas lagi dalam pengaruh penyakit epilepsi tersebut. Jadi kalau auratnya qadarullah tersingkap, nggak ada masalah. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi itulah iman. Ingin maksimal, ingin 100% menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, all out untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, mau sabar atau aku doa ini, maka beliau atau wanita itu memilih sabar, tapi lagi-lagi request, tapi aku tersingkap, tolong doain ya Rasul, biar aku nggak tersingkap pas waktunya kumat dan mungkin di depan orang. Oke, itu saya doakan. Jadi dikejar lagi Nabi SAW. Jadi dari sisi itu, dan juga kesabaran, susah loh milih. Kalau gitu aku pilih opsi sabar aja. Itu nggak mudah, itu sulit. Sedangkan dari sisi lain kesembuhan di depan matanya, nggak, aku pilih sabar aja. Dan tadi kita, ini nggak untuk setiap orang, ini bukan untuk setiap orang, nggak semua orang bisa. Makanya Allah sebagai Rabb yang menurunkan agama ini, itu tahu kita tuh beda-beda. Makanya ada pintu berobat, ada pintu untuk sabar, ada pintu ini, pintu itu. Karena setiap orang nggak sama. Dan wanita ini luar biasa. Belum memilih, udah aku sabar aja. Padahal berat, padahal susah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Beliau memilih bersabar. Dan melepaskan peluang itu, padahal diperbolehkan. Kan boleh minta doa kepada Nabi SAW, atau minta doa agar didoakan kesembuhan, didoakan kebaikan, kan boleh. Itu kan termasuk tawassul yang diperbolehkan, meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Kita tahu itu diperbolehkan dalam bab akidah. Itu bagian dari syariat kita. Tapi lagi-lagi di hadis ini diarahkan yang lain, dan bukan semua harus demikian, enggak. Setiap orang berbeda-beda. Tapi poinnya adalah, ingat, kita berbeda-beda. Ada yang kuatnya dalam bab menahan rasa sakit, ada yang pintunya itu justru masuk dari pintu berobat, ada yang kuatnya di pintu tahajud, ada yang kuatnya di pintu Al-Quran, ada yang kuatnya di pintu thalabul ilm, ada yang kuatnya di pintu sedekah dan infak. Apapun ekspertis akhirat kita, keahlian akhirat kita,
pintu andalan kita all out lah untuk mencari apa yang ada di sisi Allah. Jadi maksimalkan pintu kebaikan yang Allah kasih ke kita itu untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah. Kita bukan manusia sempurna yang kuat dalam semua pintu, kuat dalam semua pintu kebaikan. Tadi ada yang tahajudnya tuh kuatnya luar biasa, tapi baca Qurannya nggak sebanyak yang lain. Ada yang puasa sunahnya dulu luar biasa, puasa sunnah, tapi sholat tahajudnya nggak sebagus temannya. Sholat, tapi nggak bisa seperti kehebatan temannya. Setiap orang beda-beda. Kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal di kotaknya masing-masing. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan baik-baik jamaah sekalian. Kejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini juga kita bisa menarik pelajaran bahwa all out untuk mengejar di sisi Allah itu tidak gratisan, jamaah. Tidak dengan santai-santai. Tidak dengan berada di zona aman. Lihat wanita ini. Untuk mendapatkan surga, beliau harus menahan rasa sakit dan seluruh ketidaknyamanan, khususnya ketika penyakitnya kambuh. Dan itu nggak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita punya kecenderungan untuk senang di zona aman dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17, ayat-ayat yang tidak asing lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian itu lebih menomorsatukan kehidupan dunia, memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya seperti tadi lah surat An-Nahl tadi ayat 96 tadi. Ma'indakum yanfat. Yang ada di sisi kalian itu akan sirna, akan fana, akan hilang. Ini cuma semua. Wa ma'indallahi baqa. Adapun yang di sisi Allah itu akan kekal. Itu yang kekal. Jadi hadirin, kalau ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu tadi all out lah. Dan harus berkorban. Namanya juga all out, ya harus berkorban. Harus berjuang, harus capek, harus letih, harus lelah. Harus nahan perasaan. Harus begadang, harus kurang tidur. Man talabal ula sahiral layali, kata para ulama, barang siapa yang ingin berada di posisi tinggi dan sampai pada puncak, maka dia harus begadang di malam hari. Dalam berjuang maksudnya. Tidurnya sedikit. Harus capek. Kalau enggak, mimpi. Ulama mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikahu. Inna safinati lam tajri 'alal yabasi. Anda ingin mencapai kesuksesan, tapi Anda tidak melewati jalan kesuksesan. Ingat loh, kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Asik kalimatnya ya. Anda ingin berhasil, Anda ingin sukses, Anda ingin masuk surga, tapi Anda nggak melewati jalan kesuksesan yang capek, letih, lelah, dan semua itu harus disuguhkan, mengharapkan wajah Allah, bergantung sama Allah, coba lagi, jungkir balik lagi. Anda nggak mau lewat jalan tersebut. Anda harus ingat, kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Ya nggak akan sampai.
Kapal itu harus di laut atau di air. Sukses itu harus capek, letih, lelah. Kita harus korbankan perasaan kita. Rasa malas, rasa letih itu. Siapa yang gak mau langsung dapat doa dari Nabi SAW untuk kesembuhan? Wanita ini menginginkan hal tersebut, tapi begitu dikasih opsi yang lebih bagus, itu aja deh. Itu aja. Walaupun lebih berat. Tapi yang memberikan opsi tersebut adalah sosok yang sangat tahu tentang kualitas wanita ini. Bisa ya? Yaudah, saya itu aja. Dan gak mudah. Kita yang dengernya aja mudah. Kan cuma denger doang, gak ngejalanin. Coba yang ngejalanin susah. Tapi itulah jalan keberhasilan jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, all out lah untuk mendapatkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking all outnya wanita ini, sekali lagi belum sampai minta, kalau aku kumat, tolong jaga auratku sehingga tidak tersingkap. Lihat, itu all out. Dan Nabi katakan, saya akan doakan itu. Saya akan doakan itu. Itu bentuk dari all out. Ya, dan berjuang habis-habisan. Ya hadirin Allah muliakan, dan terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain, wanita ini secara sosial biasa-biasa saja. Beliau wanita kulit hitam yang bagi sebagian orang seringkali termarginalkan, sebagian orang. Tapi bukan untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman sangat respect dengan siapapun orang tersebut dan apapun warna kulitnya dan bagaimanapun bentuk fisiknya. Karena orang-orang beriman yakin inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Maka nggak ada urusan dengan warna kulit, bentuk fisik, kaya, miskin, dan seterusnya. Tapi bagi banyak orang, kita tahu rasis itu sampai hari ini masih kuat. Dan wanita dalam hadis ini itu berkulit demikian, laki matalah fil mujtama. Dan dijelaskan sebagian para ulama, wanita ini tidak punya status dan strata sosial yang bagus, yang tinggi. Apalagi dengan kelemahan beliau punya penyakit epilepsi. Jadi secara pandangan masyarakat nggak ada yang menyangka. Abdullah bin Abbas sampai mengatakan itu wanita ahli surga. Ini membuat kita memiliki harapan jamaah. Mungkin kita bukan siapa-siapa, mungkin kita nggak dikenal, mungkin kita bukan tokoh agama, kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita hanya seorang yang tidak punya nilai lebih di masyarakat, tidak punya bergen position di masyarakat. Kita penyakitan, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang tahu kita, kecuali orang-orang yang berinteraksi dengan kita saja. Tapi kalau kita punya keikhlasan, kejujuran dengan Allah, kesabaran, dan berani mengorbankan apa yang kita punya untuk mencari
apa yang Allah tawarkan, apa yang ada di sisi Allah untuk mendapatkan surga, maka pintu itu terbuka lebar di hadapan kita. Maka jangan pesimis, jangan minder. Ini wanita. Kalau penghuni surga Abu Bakar, Umar, semua tahu lah. Beliau mereka tokoh-tokoh besar. Tapi wanita ini, wanita kulit hitam, yang bagi sebagian orang diremehkan, punya penyakit epilepsi, tapi luar biasa. Makanya dalam riwayat apa? Rubba ash'ata akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Nabi SAW bersabda kama qala, betapa banyak ash'ata akbar, ash'ath, orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, nggak dianggap, miskin, nggak punya apa-apa, pakainya debu, rambutnya acak-acakan, madfu'in bil abwab, kalau dia mengetuk pintu rumah masyarakat, nggak ada yang mau bukakan, diusir dia, pengen masuk diusir, enggak. Anda jangan di sini, tolong pergi, nggak dianggap, ngetok-ngetok, diintip, kayaknya mau pinjam duit nih, nggak dibukain. Siapa sih? Itu kayaknya ada tukang minta-minta di luar, nggak dibukain, ngetok pintu nggak dibukain, padahal nggak ada maksud ke sana, nggak dibukain. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, tapi sekali minta kepada Allah, sekali berdoa, sekali bersumpah dengan menyebut nama Allah, Allah kabulkan permintaannya. Sekali aja minta, dijabah. Sama manusia dicuekin, diremehkan, dianggap enggak. Tapi sekali minta, subhanallah. Dan kata Nabi, rubba. Nabi memulai hadis ini dengan rubba. Betapa banyak orang seperti itu, banyak. Jadi jumlahnya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Rubba dalam bahasa Arab itu menunjukkan hal itu banyak, bukan sedikit, banyak. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, teladanilah wanita tersebut, teladanilah wanita ini. Wanita ini luar biasa. Dan ingatlah hadis di atas, betapa banyak orang-orang yang rambutnya berantakan, pakaiannya berdebu, diusir di pintu-pintu masyarakat, dicuekin ketika mengetuk pintu-pintu masyarakat. Tapi sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung ijabah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Muslim. Jadi jangan pernah pesimis, jangan pernah minder. Yang kita butuhkan adalah keikhlasan, kejujuran dengan Allah. Lalu all out, fight, perjuangkan semuanya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana wanita ini memilih untuk tetap bersabar walaupun sangat tidak mudah. Dan walaupun ini bukan untuk setiap orang. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat bagi yang berbicara khususnya maupun yang mendengarkan. Dan apabila ada yang benar atau jika apa yang disampaikan memiliki nilai kebenaran, maka itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan jika ada hal-hal yang keliru, maka itu dari saya dan dari syaitan.
dan buang apa yang saya sampaikan jika itu keliru, dan ambillah dari Allah dan Rasulnya sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardal haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang saja ucapanku ke tembok. Kalau itu yang dikatakan imam besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apalagi orang kecil sebagaimana yang sedang berbicara di hadapan kita semua. Semoga Allah maafkan segala khilaf dan kesalahan kita, dan Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.